Shalom. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, semoga semuanya selalu sehat ya. Adik-adik, di hari Minggu ini kita akan mengikuti kebaktian anak sekolah minggu secara virtual. Nah, adik-adik yang di rumah, semuanya sudah pada siap belum untuk berkebaktian? Iya. Adik-adik siapkan Alkitab ya, dan jangan lupa siapkan juga persembahannya. Nanti persembahannya akan adik bawa pada pertemuan sekolah minggu berikutnya. Nah, baiklah, sekarang kakak undang bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan dengan lagu Bahasa Cinta. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita akan datang kepada Tuhan di dalam doa pembukaan. Kita satu di dalam doa. Tuhan Allah, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji dan kami muliakan, Bapa yang kami sembah siang dan malam, Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, karena di pagi hari ini, di hari Minggu ini ya Tuhan, Kau sudah menyertai kami semua Tuhan, terlebih khusus anak-anak kami, sehingga mereka boleh hadir untuk mengikuti kebaktian sekolah minggu ya Tuhan, secara virtual. Ya Tuhan, mari kiranya Engkau berkati kami semua, terlebih khusus untuk anak-anak kami ya Tuhan, biarlah mereka boleh mengikuti kebaktian ini dengan hikmat dan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Kami juga akan membaca sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Kami mau belajar tentang firman-Mu. Mari kiranya Tuhan Yesus, Engkau mau curahkan kepada kami Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh mengerti maksud dari firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan Yesus, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, baiklah kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Yohanes
pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-24 sampai dengan 29. Judulnya Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Kakak akan bacakan buat adik-adik semua. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Adik-adik yang terkasih, berdasarkan firman Tuhan yang sudah kita baca bersama, nah sekarang temanya itu adalah tentang tetap mencintai mereka yang menyebalkan. Nah adik-adik, dalam kehidupan kalian sehari-hari ya, pasti kalian menjumpai teman-teman yang kadang-kadang ada yang menyebalkan ya, ada yang membuat kita itu kesal ya terhadap sikap mereka. Nah, berada di lingkungan mereka bersama teman-teman yang menyebalkan itu tentunya tidak asik ya. Karena apa? Ya itu tadi, mereka ini kan suka usil ya. Mereka itu kadang-kadang nakal, mereka suka mengambil barang-barang kita ya. Mereka pinjam tapi tidak bilang-bilang dulu kepada kita. Mereka usil, bahkan mereka menghina kita ya. Mengata-ngatai kita, fisik kita. Kita dibilang kulitnya hitam lah, rambutnya keriting lah, matanya sipit lah, atau kata-kata yang membuat hati kita menjadi tersinggung. Nah, adik-adik, tentu ya, menghadapi teman-teman kita yang seperti itu ya, kita harus memiliki sikap yang baik ya, kita harus sabar ya. Karena apa? Karena kita itu di dalam Tuhan, di dalam kasih Kristus, kita diajarkan untuk mengasihi mereka. Kita tidak boleh menjauhi mereka. Kita tidak boleh menjaga jarak, bahkan memusuhi mereka. Nah, hal ini juga seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ya, berdasarkan bacaan firman Tuhan pada saat ini yang sudah kita baca bersama, yaitu dari Yohanes pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-24 sampai dengan 29. Di sini ada seorang murid yang bernama Thomas. Nah adik-adik, Thomas ini adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang menyebalkan. Kenapa menyebalkan? Karena sikapnya itu ya, dia tidak percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus. Ya. Padahal murid-murid yang lain sangat semangat ya. Ketika mendengar bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, mereka begitu bersemangat dan bergembira ya. Mereka bilang, "Tuhan kita, Tuhan Yesus sudah bangkit. Saya sudah melihat Tuhan Yesus." Tetapi
berlainan dengan Thomas. Thomas bilang, saya tidak percaya kalau Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Nah, adik-adik, sikap Thomas ini dingin ya. Dia tidak mau percaya. Dia meragukan perkataan dari teman-temannya, murid-murid Tuhan Yesus yang lainnya. Jadi, dia itu sangat tidak percaya. Bahkan dia bilang begini, sebelum aku melihat tanda paku pada tangannya, pada tangan Tuhan Yesus, dan mencucukkan jariku ke bekas luka, ya, bekas luka tanda paku itu, dan mencucukkan tanganku ke lambungnya, maka aku baru percaya. Nah, tentunya apa yang diucapkan Thomas, apa yang dilakukan Thomas itu sangat membuat murid-murid Tuhan Yesus yang lainnya kesal ya. Mereka sedikit ya tidak mau lagi ya mendengarkan Thomas ya. Habis Thomasnya seperti itu, kesal ya jadinya, tidak mau sepakat sehati dengan pemikiran murid-murid Tuhan Yesus yang lainnya. Nah, jadi adik-adik yang terkasih, ya, berlainan dengan apa yang ditampilkan oleh Tuhan Yesus, ya. Ketika Thomas yang begitu tidak percaya akan kebangkitannya, tetapi Tuhan Yesus malah datang kepada Thomas. Dia tetap mengasihi Thomas. Lalu dia menghadirkan kebaikan ya, kebaikan Thomas. Jadi dia mendatangi Thomas ya, lalu dia mengajak Thomas untuk melihat bahwa dia itu benar-benar sudah bangkit ya. Jadi adik-adik yang terkasih, Tuhan Yesus tidak marah meskipun Thomas tidak percaya akan kebangkitannya. Tetapi dengan kelembutan kasihnya, dia mau menyatakan dirinya ya, bahwa benar dia sudah bangkit, dan dia menunjukkan bekas luka yang ada di tangannya, luka yang ada di lambungnya. Nah, karena sikap Tuhan Yesus yang begitu kasih kepada Thomas, akhirnya Thomas pun menjadi percaya. Nah, adik-adik, begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Adik-adik pasti ya mengalami hal-hal yang serupa. Ya, nah di sini Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa kita harus menghadirkan kebaikan dimanapun kita berada. Bila kita menjumpai teman kita yang terkadang membuat kita marah, kita sebel, kita jengkel, tapi janganlah balas itu, sikap mereka itu dengan hal yang sama. Tapi kita tetap mengasihi mereka, mengasihi dengan sukacita, dengan sepenuh hati seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Nah, adik-adik, selanjutnya ya, untuk adik-adik yang ada di rumah ya, ada sedikit cerita nih yang akan kakak sampaikan kepada adik-adik. Nah, ceritanya seperti ini adik-adik. Nah, ini adalah Kevin. Kevin ini ya, anaknya suka jahil adik-adik ya. Sedangkan ini namanya Julia. Mereka ini sedang bermain ya, bermain bersama. Kevin, apa sih kamu? Ini, aku boleh nggak pinjam apa? Ya, aku ingin pinjam mainan kamu. Ah, nggak boleh. Kamu kan jelek. Kamu itu nggak enak. Orangnya nyebelin. Kamu itu rambutnya keriting. Matanya sipit. Ih, bibirnya juga domble. Ah, aku mah nggak suka sama kamu. Ih, kok kamu begitu, Kevin? Ih, biar aja.
Sebel deh aku lihat kamu. Kamu jelek. Adik-adik, Kevin ini ternyata tidak baik ya. Masa dia berteman ngejekin Julia ya? Akhirnya Julia jadi sakit hati karena dia dibilang jelek, matanya sipit, rambutnya keriting, ya, kulitnya hitam. Pokoknya Julia dikatakan anak yang tidak menyenangkan, nyebelin. Padahal yang menyebalkan itu tentunya Kevin ya adik-adik. Nah, karena perlakuan Kevin, akhirnya Julia pulang. Dia menangis dan mengadu kepada ibunya. Ibu! Ibu, ada apa Julia? Ibu, ini Bu, aku tadi diejekin sama Kevin, dihina sama Kevin. Memangnya Kevin ngomong apa sama kamu? Ibu, masa aku dikatai jelek, rambutnya gimbal, keriting, matanya sipit. Oh, pokoknya aku dibilang anak yang menyebalkan. Padahal Kevin yang menyebalkan. Aku benci sama Kevin. Dia sombong, Ibu. Sudahlah, jangan kamu ambil hati, Julia. Sekarang kamu harus sabar ya nak. Kamu harus menyayangi, harus tetap mencintai Kevin meskipun dia sudah melukai perasaan kamu. Ya, kamu jangan benci kepada dia. Kamu harus mengasihi dia. Oh, begitu ya Bu ya. Kita sebagai anak-anak terang harus menyayangi dan mengasihi teman kita meskipun mereka suka mengejek kita. Iya, baiklah Ibu. Adik-adik, setelah Julia mendapat nasihat dari mamanya agar tidak membenci temannya Kevin ya, yang meskipun sudah mengolok-olok dia, akhirnya Julia menjadi tenang ya, dan dia akan tetap menyayangi Kevin. Nah, bagaimana kelanjutan kisahnya? Nah, begini adik-adik. Akhirnya suatu ketika ya di sekolah, Kevin bertemu dengan Julia. Halo Julia. Halo Kevin, selamat pagi Kevin. Sekarang kita akan belajar ya. Iya, baiklah Kevin. Ayo kita ke kelas. Ayo. Nah, pada saat belajar dan saat itu akan ada ulangan adik-adik. Ternyata Kevin lupa tidak membawa pensil. Aduh, Julia, ada apa Kevin? Saya lupa tidak membawa pensil. Bolehkah kamu pinjamkan saya pensil? Oh, boleh. Oh, terima kasih Julia. Kamu sangat baik. Padahal kan kemarin saya sudah mengolok-olok kamu. Tapi kamu tidak marah pada saya. Ternyata kamu sangat menyenangkan. Iya Kevin, nanti ya saya ambilkan pensilnya di dalam tas. Terima kasih Julia, engkau adalah sahabat yang baik. Akhirnya Julia memberikan pinjaman pensil kepada Kevin. Dan mereka pun bisa menyelesaikan ulangan pada saat itu. Adik-adik yang terkasih, berdasarkan cerita yang tadi, bahwa di sini mau mengajarkan kepada kita semua bahwa kita harus tetap menyayangi dan mengasihi teman-teman kita. Meskipun mereka kadang-kadang menyebalkan, tetapi kita tetap mengasihi mereka. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menambah kalian untuk menjadi anak-anak yang baik
menjadi anak-anak yang selalu mencintai temannya, meskipun temannya suka menyakiti kalian. Amin. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari sekarang kakak ajak semuanya untuk berdoa ya. Kita akan doa. Kakak minta adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami datang kembali kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami sudah belajar bagaimana kami mengasihi teman kami, bagaimana cara kami menyayangi mereka, meskipun terkadang mereka menyebalkan, meskipun mereka terkadang membuat kami tersinggung ya Tuhan, mereka kadang menyakiti perasaan kami. Tapi Engkau yang begitu kasih, Engkau mengajarkan kepada kami untuk selalu menjadi anak-anak yang baik, yang mau mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini, di hari Minggu ini Tuhan, kami mau berdoa buat anak-anak kami ya Tuhan yang mengikuti kebaktian saat ini secara virtual. Tuhan, mari kiranya Engkau berkati keberadaan mereka ya Tuhan. Engkau berikan selalu kesehatan dan kekuatan dalam kehidupan mereka. Buat orang tua mereka juga Tuhan, biarlah Engkau juga berikan berkat, kesehatan dan kekuatan di dalam mereka, mendidik anak-anak mereka menjadi anak-anak yang dengar-dengaran akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga untuk gereja kami ya Tuhan. Semoga kiranya Tuhan memberikan yang terbaik untuk gereja kami. Segala macam kegiatan yang ada di gereja kami, kiranya Tuhan mau menyertai dan biarlah setiap program dan rencana kegiatan boleh berjalan dengan baik. Tuhan Yesus, saat ini juga kami mau berdoa buat rekan-rekan kami yang saat ini sedang merayakan hari Idul Fitri ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau juga mau memberkati mereka di tengah sukacita mereka merayakan hari besar mereka. Kami percaya Tuhan, di dalam kasih-Mu kami harus selalu mengasihi sesama kami, teman-teman kami. Terima kasih Tuhan buat teman-teman kami yang mungkin saat ini dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan buat mereka. Bila mereka dalam keadaan yang tidak baik, Tuhan, kiranya Engkau menjadi penghibur buat mereka dan Engkau menjadi penolong bagi mereka. Tuhan Yesus juga akan memberikan sukacita di tengah keberadaan mereka. Terima kasih ya Tuhan, ampunilah akan segala salah dan dosa kami, berkati kami semua Tuhan, berkati akan guru-guru sekolah minggu, berkati akan Bapak Pendeta, para penatua, dan mereka yang bekerja di ladang-Mu. Terima kasih Tuhan, ampunilah akan segala salah dosa kami. Doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Kakak pesan, biarlah kita tetap menjadi anak-anak yang selalu menyayangi teman-teman yang ada di sekitar kita. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.